Shalom saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Selamat berjumpa dalam channel Saksi, yaitu Salam dan Refleksi. Mari kita sejenak merasakan berkat Tuhan melalui kebenaran firman Tuhan, yaitu yang saya ambil dari Yesaya 5 ayat 7. Sebab kebun anggur Tuhan semesta alam ialah kaum Israel, dan orang Yehuda ialah tanaman-tanaman kegemarannya. Dinantikannya keadilan, tetapi hanya ada kelaliman. Dinantikannya kebenaran, tetapi hanya ada keonaran. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih Engkau masih memberikan kesempatan kami untuk mendengar firman Tuhan. Mari kami tidak merenungkan bersama. Tuhan memberkati agar firman-Mu dapat kami terima, kami pahami dan kami lakukan di dalam kehidupan kami. Biarlah Roh Kudus bekerja di dalam hidup kami. Semua minta di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Tema pada saat ini yaitu jangan mengecewakan Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan dalam kitab Nabi Yesaya pasal 5 sebagian besar menyatakan ungkapan kekecewaan Tuhan terhadap umat Allah. Umat Allah digambarkan bagaikan kebun anggur Tuhan yang ditanam Tuhan, dikelola, dirawat, diperhatikan dan dijaga sungguh-sungguh oleh Tuhan, karena kebun anggur kesukaan Tuhan. Tuhan mengharapkan hasilnya atau buah-buah anggur itu buah yang baik, buah yang manis, buah yang enak, buah yang menyenangkan hati Tuhan. Namun dalam kenyataan sangat mengecewakan oleh Tuhan, karena hasilnya bukan seperti yang diharapkan Tuhan, malah sebaliknya. Bukan buah yang manis, tetapi buah yang asam. Bukan buah yang baik, tapi buah yang tidak baik. Bukan buah yang enak, tapi buah yang tidak enak. Itulah kekecewaan Tuhan pada saat itu terhadap umat Allah. Sehingga kebun anggur itu dibiarkan, pelindung, pagar, duri, dan temboknya dibuka sehingga musuh binatang apapun bisa masuk dan bisa menginjak-injak. Rumput yang dulunya dibersihkan dibiarkan sehingga tumbuh rumput dan duri yang ada. Hujan dulunya terus datang, namun dengan kekecewaan Tuhan hujan dihentikan. Hal itu juga mengingatkan umat Allah yang sebenarnya. Yang diharapkan umat Israel adalah menjadi umat yang benar-benar bisa berbuah yang indah, yang menyenangkan hati Tuhan. Buah kasih dan kebaikan, buah keadilan, buah kebenaran, buah yang dapat menjadi berkat bagi banyak orang. Namun dalam kenyataan umat Tuhan malah sebaliknya dalam kehidupannya, yaitu yang ada hanyalah kejahatan, yang ada ketidakbaikan, yang ada ketidakbenaran, kesewenang-wenangan, kesombongan, kejahatan yang semakin merajalela. Itulah sebabnya Tuhan sangat kecewa terhadap umat Allah, sehingga Tuhan membiarkan perlindungannya dilepas dari Tuhan. Umat Allah dibiarkan segala musuh berdatangan dari berbagai macam arah dan penjuru yang bisa menginjak-injak dan merampas dan menawan hidup mereka. Bangsa Israel dibiarkan segala macam kesulitan, hambatan, himpitan berdatangan yang menyesakkan umat Allah. Berkat-berkat dari langit ditutup oleh Tuhan
karena umat Tuhan yang mengecewakan. Saudara yang dikasihi Tuhan, itu memperlihatkan buat kita sebagai umat pilihannya yang telah ditebus dan diselamatkan oleh Tuhan. Tuhan menghendaki agar hidup kita benar-benar juga menyenangkan hati Tuhan, menjadi berkat bagi orang lain, berbuat kasih dan kebenaran, kerendahan hati, hidup di dalam perhatian terhadap sesama kita, hidup di dalam kepedulian, hidup di dalam kebaikan di dalam hidup kita, supaya Tuhan kita senangkan, supaya menjadi berkat banyak orang. Kalau itu yang terjadi dalam hidup kita, kita akan semakin tetap merasakan berkat penyertaan dan perlindungan Tuhan di dalam hidup kita. Penjagaan Tuhan terus ada di dalam hidup kita. Berkat perlindungan Tuhan ada dalam hidup kita. Apapun yang kita rindukan akan terjawab dan ditolong Tuhan, karena kita menyenangkan hati Tuhan dan mengeluarkan buah yang baik, buah yang indah, buah yang menyukakan hati Tuhan dan dapat menjadi berkat bagi orang lain. Oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara yang ke Tuhan, mari kita hati-hati di dalam hidup kita. Jangan sampai kita mengecewakan Tuhan, tapi biarlah segala hidup kita, perbuatan kita, tingkah laku kita setiap saat menyenangkan hati Tuhan. Sehingga kasih, kemurahan, berkat, dan perlindungan Tuhan tetap ada di dalam hidup kita. Sehingga sukacita dari Tuhan ada dalam hidup kita masing-masing. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih. Demikian firman-Mu mengingatkan kami supaya kami benar-benar tidak mengecewakan Tuhan, tapi kami boleh menyenangkan hati-Mu Tuhan, sehingga apa yang Kau harapkan boleh kami lakukan melalui hidup kami sehari-hari, sehingga hidup kami menjadi berkat, menjadi kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan. Itu semua kami minta di dalam nama Tuhan Yesus, kami bersyukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Demikian firman Tuhan, biarlah menjadi berkat buat kita. Selamat berkarya, Tuhan memberkati. Amin.